Kelompok 2 KSDA. Tanaman subur, IPK subur. Perkenalkan, nama saya Enda Lestari, NPM A2L023005, dan sekarang merupakan mahasiswa dari S2 Pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Pada mata kuliah KSDA ini, tanaman yang saya pilih yaitu jambu kristal, memiliki nama latin Psidium guajava. Jambu biji baru-baru ini masuk dalam daftar merah spesies terancam punah atau less concern pada tahun 2018. Jambu kristal ataupun Psidium guajava merupakan varian lain dari jambu biji yang populer di Indonesia. Jambu biji ini memiliki daging buah yang berwarna putih, bertekstur renyah dan berasa manis, serta mempunyai biji yang lebih sedikit daripada jambu biji yang lainnya. Alasan saya memilih tanaman jambu kristal ini dikarenakan buah ini mengandung berbagai manfaat untuk kesehatan. Salah satunya yang sering digunakan dalam masyarakat yaitu untuk mengatasi masalah pada saluran pencernaan, termasuk masalah diare dan sembelit. Manfaat jambu kristal bisa didapatkan dari berbagai nutrisi yang terkandung pada buah, daun, biji, ataupun kulitnya. Adapun manfaat jambu kristal untuk kesehatan seperti menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi tanda penuaan, mengatasi diare, mencegah dan mengatasi sembelit, mengatasi batuk, mengatasi infeksi di mulut, mengontrol kadar gula darah, mengurangi risiko terkena penyakit jantung, dan mencegah kanker. Untuk mendapatkan manfaat berbagai jambu kristal ini, kita bisa mengkonsumsi jambu kristal secara langsung maupun mengolahnya menjadi jus, ataupun dapat mengkonsumsi suplemen ekstrak daun jambu kristal. Assalamualaikum, saya Rolika Julia Marcelina. Saya memilih jeruk nipis sebagai tumbuhan pilihan pribadi yang akan saya cintai dan saya rawat selama saya berada di S2 Pendidikan IPA. Jeruk nipis sendiri memiliki nama latin Citrus aurantifolia. Jeruk nipis termasuk ke dalam jenis tumbuhan perdu yang banyak memiliki dahan dan ranting. Tingginya sekitar 0,5 sampai 3,5 meter. Batang pohonnya berkayu ulet, berduri dan keras. Sedangkan permukaan kulit luarnya berwarna tua dan kusam. Daunnya majemuk berbentuk elips dengan pangkal membulat. Ujungnya tumpul dan tepi beringgit. Panjang daunnya mencapai 2,5 sampai 9 cm dan lebarnya 2 sampai 5 cm. Sedangkan tulang daunnya menyirip dengan tangkai bersayap hijau dan lebar 5 sampai 25 mm. Jeruk nipis sendiri mengandung unsur-unsur senyawa kimia yang bermanfaat, misalnya asam asitrat, asam amino, minyak atsiri, glikosida, damar, asam sitrun, lemak, kalsium, vitamin B1 dan vitamin C. Lalu buah jeruk nipis ini berkhasiat sebagai obat batuk, obat penurun panas, dan obat pegel linu. Perkenalkan, nama saya Ayu Sinka Permatasari, NPM A2L023023, mahasiswa S2 Pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Pada mata kuliah KSDA ini, tanaman yang saya pilih untuk menemani saya selama kuliah di S2 Pendidikan IPA Universitas Bengkulu adalah kelengkeng, yang memiliki nama latin Dimmocarpus longan. Status konservasi tanaman ini hampir terancam punah. Alasan saya memilih tanaman ini adalah karena tanaman ini mengandung banyak kandungan gizi yang bermanfaat, yaitu protein, lemak, karbohidrat, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, seng, asam karbonat, dan tiaminin. Adapun manfaat dari tanaman ini adalah dapat melawan radikal bebas, memperkuat tulang, meningkatkan kesehatan otak, menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, mencegah penuaan dini pada kulit, dan mengatasi insomnia.
Saya berharap tanaman ini dapat tumbuh dengan subur, berbuah lebat, dan nantinya dapat dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Triano Piza dengan nomor mahasiswa A2 L023018. Adapun tanaman yang saya pilih untuk menemani saya selama menjalani program pasca sarjana pendidikan IPA di Universitas Bengkulu adalah tanaman kemuning. Kemuning memiliki nama latin yaitu Murraya paniculata. Kemuning kerap kali dijadikan sebagai tanaman hias dengan alasan memiliki bunga yang beraroma wangi dan tumbuh sepanjang tahun, serta buah yang berwarna mencolok. Selain sebagai tanaman hias, kemuning juga memiliki berbagai manfaat, di antaranya sebagai antidiabetik, sebagai antiinflamasi, sebagai anti diare, sebagai obat penyembuhan luka, sebagai obat bagi penderita penyakit kardiovaskuler, dan sebagai obat bagi penderita penyakit asma. Saya berharap tanaman ini dapat tumbuh subur dan menemani saya selama pendidikan, serta nantinya dapat bermanfaat bagi S2 pendidikan IPA ataupun banyak orang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Johannes Anju Gabriel Simamora dengan NPM A2L023010 dan sekarang saya mahasiswa S2 Pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Nah, pada mata kuliah SDA ini saya menanam tanaman yaitu ketapang kencana dengan nama latin Terminalia mantali. Alasan saya menanam tanaman ini karena ketapang kencana masih sedikit menanam tanamannya. Manfaat tanaman ini bisa digunakan untuk tanaman hias dan jadi pohon peneduh. Status konservasi tanaman ini yaitu less concern, yang artinya pohon ini aman dan tidak terancam kepunahan. Pesan dan kesan saya mengenai tanaman ini, semoga tanaman ini akan menemani saya selama S2 dan akan saya tanam di tempat terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Rondoni. Saya mahasiswa Universitas Bengkulu, NVM A2L023007. Program Magister Pendidikan IPA. Di sini saya akan mengklasifikasikan tanaman lokal yang saya pilih itu adalah tanaman Bengkulu, yang merupakan tanaman yang termasuk ke dalam famili Rubiaceae dengan nama latin Morinda citrifolia. Alasan saya memilih tanaman ini karena tanaman ini memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai bisa mengatasi antiinflamasi, bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh, bisa mengatasi sakit kepala, bisa mengatasi hipertensi, bisa merendahkan kandungan kolesterol, dan bahkan bisa menghindari efek kanker. Banyak lagi manfaat dari tanaman ini. Harapan saya terhadap tanaman yang saya tanam ini, inilah yang akan menemani saya selama proses perkuliahan S2 di Universitas Bengkulu ini. Dan saya yakin semakin tumbuh dan berkembangnya tanaman ini akan menjadi kunci kesuksesanku nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.